Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembahasan langkah-langkah pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan fitur login dan logout pada hasil video pembahasan sebelumnya. Jadi saya sarankan bagi kalian yang belum menontonnya, silakan dilihat terlebih dahulu. Selain fitur login dan logout, nanti juga kita akan menambahkan fitur akses kontrol ya, di mana nantinya semua fitur-fitur yang akan kita buat hanya akan bisa diakses oleh user yang login sesuai dengan levelnya masing-masing. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini saya sudah buka file projectnya biasa ya, menggunakan Sublime Text. Pertama kita coba dulu jalankan di web browser ya. Jangan lupa jalankan Apache dan MySQL-nya. Di sini kebetulan saya sudah. Terus buka web browser. Terus di address bar kita arahkan ke dokumen root kita ya, localhost _ukk_spp. Enter. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil buat seperti ini ya. Karena di URL-nya kosong, maka controller yang dipanggil adalah default-nya, yaitu home controller. Selain home controller, di video sebelumnya kita juga sudah membuat siswa controller ya. Nah, untuk memanggil siswa controller, kita bisa tulis di URL-nya siswa seperti ini, terus enter. Nah, sudah ya. Kalau punya kalian belum sama seperti ini, ataupun masih ada error, silakan dibuka dulu video sebelumnya ya. Buka lagi teks editornya. Sebelum ke pembuatan fitur login dan logout, kita akan perbaiki dulu di beberapa bagian ya, dan menambahkan fitur-fitur yang kita butuhkan. Pertama, buat folder baru di folder views, namanya templates. Terus di folder templates buat satu file namanya header.php. Nah, dan isinya kita tulis tag HTML lengkap seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, kayak gini ya. Terus di bagian titelnya kita tulis saja nama aplikasinya. Contohnya UKK-SPP 2023 digabung dengan home. Nah, home ini nantinya akan menyesuaikan dengan halaman yang saat ini sedang kita buka ya. Nanti kita akan perbaiki. Terus buat lagi satu file masih di folder templates ya. Namanya footer.php, dan isinya kita ambil saja dari sini. Yang bawah kita cut. Jadi isi dari file header kita sisakan seperti ini, dan yang tadi kita cut pastikan di sini. Oke, simpan. Terus sekarang buka file home yang ada di folder views yang paling luar ya. Karena bagian atas kita sudah punya ya, dan disimpan ke dalam file header.php, kita bisa hapus aja nih. Hapus terus include ke file header yang baru saja kita buat. Include. Ingat ya, karena sekarang kita berada di folder public, halaman index, untuk mengakses header yang ada di folder templates, kita harus keluar dulu nih. Keluar, titik 2 ya, terus masuk ke folder app, terus masuk ke folder views, kemudian akses folder templates yang baru saja kita buat. Dan terakhir, arahkan ke file header.php, kayak gini. Yang bawahnya juga sama ya, diganti, kita hapus saja. Yang atas di copy, terus pindahkan ke bawah. Kita ganti headernya jadi footer seperti ini. Nah, sekarang terus buka file home.php yang ada di folder siswa. Nah, karena isinya bakalan sama ya, kita copy saja dari sini. Ctrl A, terus copy. Yang ini kita hapus, terus yang tadi pastekan di sini. Simpan. Kita coba dulu jalankan di web browser ya. Sudah ya. Nah, sudah tuh. Kalau misalkan kita lihat di sini, sekarang di bagian titelnya sudah ada informasi ya, nama aplikasi sama nama halaman yang saat ini sedang kita akses. Tapi kalau misalkan sekarang saya arahkan ke halaman siswa, ini tetap home ya, karena tadi kita tulisnya manual. Kita akan perbaiki dulu, jadi nanti si home ini akan menyesuaikan dengan halaman yang saat ini kita buka ya. Oke, buka lagi teks editornya. Sekarang di folder core, buat satu file lagi namanya functions.
Oh maaf ya, salah. Function.php. Dan isinya sekarang kita buka dulu file index.php yang ini ya. Dari baris 4 sampai baris 2 kita cut. Terus pindahkan ke file function yang baru saja kita buat. Sini ya. Nah, dan sekarang di file index kita panggil file function yang baru saja kita buat tuh. Kita keluar dulu, terus masuk ke folder core, terus panggil nama filenya. Functions.php. Sip, sudah ya. Kalau sekarang kita jalankan sama aja tuh, kayak yang tadi ya. Sip, buka lagi text editornya. Terus sekarang buka file functions.php. Di sini kita buat satu functions namanya getTitle. Nah, si function getTitle ini nantinya akan mengembalikan informasi halaman yang saat ini sedang kita akses. Supaya mudah mengambil data dari URL-nya, kita bisa menggunakan metode getURL yang sudah kita buat di video sebelumnya ya, yang ada di file ini nih. Nah, yang ini ya. Balik lagi ke function, karena kita akan menggunakan metode getURL yang ada di objek URL yang ada di baris 5 ini, supaya kepanggil kita harus buat dulu menjadi global ya. Global terus panggil URL kayak gini. Terus sekarang buat variabel title, isinya kita tulis URL terus panggil get URL kayak gini. Kita coba dulu jalankan ya. Kita kembalikan dulu deh apa yang dikembalikan sama si variabel title ini nih. Untuk mencobanya kita buka lagi file index.php dan di bawahnya coba didebug menggunakan printr terus panggil nama functionnya. Functionnya yang ini ya. Kita bisa copy saja supaya cepat. Terus pastekan di sini ya. Titik koma, simpan, kita coba dulu deh jalankan di web browser. Nah, sudah ya. Indeksnya ada 1, indeks ke 0 yang nilainya siswa. Terus kalau misalkan saya hapus siswanya, sekarang indeks 0 nilainya jadi home. Itu ya. Tapi nanti kalau misalkan tulisannya contoh kayak gini deh. Siswa terus edit, nanti kita akan ambil nilainya indeks ke 0 sama indeks ke 1 nih buat di titelnya ya. Terus kalau misalkan ada kayak gini deh kasusnya 12 tambah edit. Nah, yang nanti yang akan diambil adalah indeks ke 0 sama indeks kedua. Kalau home kayak gini cuma 1 contohnya, ya udah yang dipanggil adalah indeks ke 0 yaitu home atau siswa atau yang lainnya gitu ya. Buka lagi text editornya, terus kita hapus dulu deh yang ini ya. Takut lupa. Simpan, buka lagi file functions.php. Nah, di sini kita sekarang buat kondisi. Kondisinya seperti ini. Jika jumlah pakai con ya, elemen di dalam variabel title sama dengan 3 kayak yang tadi tuh. Kita timpa variabel title di atas dengan title index ke-2 digabung dengan karakter spasi, digabung lagi dengan indeks ke-0. Terus kalau misalkan jumlah elemen di variabel titelnya maaf, harusnya con dulu ya. Con variabel title sama dengan 2, kita timpa variabel title dengan title indeks ke-1 digabung dengan karakter spasi digabung dengan title indeks ke-0 kayak gini ya. Tapi kalau misalkan jumlah elemennya ada 1 atau lebih dari 3 contohnya, kita isi aja title kita timpa dengan indeks ke-0 kayak gini. Itu ya. Nah, supaya nanti tulisan awalnya jadi huruf kapital, kita bisa menggunakan fungsi bawaan PHP yang namanya use first ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kalau sudah, sekarang buka file header.php yang tadi kita buat di folder templates. Sekarang tulisan home-nya kita ganti php echo, terus panggil nama functionnya getTitle kayak gini. Kalau sudah, jangan lupa disimpan ya. Terus coba jalankan di web browser.
Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kalau misalkan saya aksesnya halaman siswa, maka di titelnya yang ditampilkan adalah siswa. Terus sekarang coba saya hapus deh siswanya ya. Nah, maka yang dipanggil adalah halaman defaultnya ya, yaitu home. Sip, sudah sesuai ya. Buka lagi teks editornya supaya tidak terlihat berantakan, kita close dulu semuanya yang ini ya, tabnya. Nah, sekarang di sini kita baru saja membuat dua controller. Ada controller defaultnya yaitu home controller dan juga controller siswa atau siswa controller ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan terlebih dahulu beberapa fitur yang kita butuhkan ya, mulai dari SPP, kelas, petugas, pembayaran, sama profil. Gitu ya. Oke, langsung saja di folder controller sekarang buat satu file. Namanya SPP controller.php. Ingat ya, nama filenya SPP, S-nya besar, sama controller, C-nya besar. Simpan. Terus buat kelasnya ingat ya, disamakan dengan nama filenya. SPP controller, extend-nya ke controller. Gitu. Terus di sini kita buat satu metode namanya index. Terus panggil metode view, dan di sini kita tuliskan SPP garis miring home. Ini artinya kita akan memanggil halaman home yang berada di folder SPP yang disimpan di dalam folder views. Gitu ya. Oke, kalau sudah simpan, terus buat lagi satu file namanya kelas controller.php. Ini sama ya. Nama kelasnya disamakan dengan nama filenya. Terus buat satu metode namanya index. Terus panggil metode view yang nilainya kelas garis miring home. Selanjutnya buat lagi satu file namanya petugas controller.php. Terus buat kelasnya samakan biasa ya. Terus buat satu metode namanya index. Petugas home. Sip. Buat lagi satu file ya, namanya pembayaran controller. Buat metode namanya index. Nah, dan terakhir buat lagi satu file namanya profil controller. Dan metodenya index ya. Sip, kalau sudah jangan lupa disimpan. Selanjutnya kita buat satu folder di dalam folder views namanya SPP. Terus di dalam folder SPP ini kita buat satu file namanya home.php. Nah, karena isinya saya bilang tadi akan sama semuanya ya, untuk sementara ini kita bisa copy saja dari file home.php yang berada di folder siswa yang atas ini ya. Ctrl A, terus di copy, pastikan di sini. Tapi supaya lebih cepat kita bisa copy saja langsung ya nama foldernya di dalam folder htdocs yang ini nih. Views siswa SPP sudah, berarti sekarang kelas ya. Folder yang SPP ini aja kita copy, terus paste.
Sekarang kita ganti namanya jadi kelas, terus paste lagi, ganti namanya jadi petugas, paste lagi namanya pembayaran, dan terakhir paste lagi namanya profil. Ingat ya, karena kenapa di copy seperti ini, karena isinya sama tuh, home semuanya, dan isi home-nya juga, isi dari file home-nya sama semuanya tuh kayak gini gitu ya. Jadi sekarang kita sudah punya controllernya dan masing-masing sudah memiliki tampilannya gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita coba dulu deh jalankan di web browser. Refresh, ini tidak ada yang aneh ya, karena di URL-nya kosong, maka controller yang dipanggilnya adalah home controller. Sekarang kita coba dulu SPP. Nah, sudah ada ya. Ini SPP, yang ini juga sama SPP tuh. Terus kelas, sama udah betul. Petugas, pembayaran, sama profil. Sip, sudah betul ya. Karena tadi kita tuliskan URL-nya manual seperti ini ya, kalau misalkan kita mau mengakses halaman SPP, kita tulis SPP seperti ini. Ke halaman siswa juga sama tuh, ditulisnya manual. Kita sekarang buat dulu menunya ya, supaya nanti untuk mengakses halamannya kita tinggal klik menu-menunya saja tuh. Buka lagi text editornya, terus buka file functions.php yang ada di folder core. Nah, di sini buat satu lagi function namanya URL2. Dan parameternya variabel to seperti ini. Nah, nanti yang dikembalikan kita tulis saja http localhost. Ini maksudnya kita akan arahkan ke dokumen root kita ya, ukk_spp. Untuk nama foldernya silakan kalian sesuaikan saja ya. Kebetulan di sini nama folder root utama saya ukk_spp. Terus digabung dengan parameter to. Udah selesai. Kayak gini ya. Kita coba dulu deh. Buka dulu file header.php. Di sini kita buat link pakai tag A ya. Terus di sini kita panggil function yang baru saja kita buat. Nama functionnya ini nih, URL2 ya. URL2 kita arahkan ke garis miring kayak gini. Ini artinya saya akan mengarahkannya ke halaman home. Ini ya. Simpan dulu, kita coba dijalankan di web browser, takutnya ada error. Refresh. Nah, sudah ada ya. Kalau sekarang saya klik tombol yang ini, maka akan diarahkan ke halaman home. Sip, sudah betul ya. Buka lagi text editornya, kita buat menu untuk semua controllernya. Selanjutnya SPP. Terus kelas, maaf ya. Petugas, pembayaran, dan terakhir profil. Sip, sudah ya. SPP sudah, terus kelas, petugas, pembayaran, sama profil. Sip, sudah. Jangan lupa simpan, terus buka lagi di web browser. Nah, sekarang sudah ada nih semuanya ya. Sip. Oke, buka lagi text editornya. Nah, sekarang untuk user yang belum login, kita akan paksa arahkan ke halaman login. Pertama, buka dulu file functions.php, terus buat satu fungsi namanya check is not login, dan isinya adalah redirect location. Kita copy saja yang atas ya, terus arahkan ke halaman login. Simpan, terus buka file home controller. Di sini kita buat satu metodenya construct ya,
supaya nanti ketika si home controller ini dipanggil, apapun yang dituliskan di construct maka akan terpanggil secara otomatis. Itu ya. Nah, dan di sini isinya kita panggil fungsi yang baru saja kita buat, check is not login. Gitu ya. Kita coba dulu deh jalankan di web browser. Arahkan ke halaman home. Nah, sudah benar ya. Sekarang diarahkan ke halaman login. Ini error karena emang kita belum membuat login controllernya. Itu ya. Buka lagi text editornya. Nah, sekarang kita copy ini ke semua controllernya. Sip, sudah ya. Kita coba dulu deh jalankan lagi di web browser. Kita coba lagi arahkan ke halaman SPP. Sama ya, hasilnya diarahkan lagi ke halaman login. Sip, sudah benar. Buka lagi text editornya. Saya close dulu semua tabnya ya supaya rapi. Oke, sekarang kita buat lagi satu file di dalam folder controllers. Namanya login controller. Terus buat kelas. Nama kelasnya disamakan dengan nama filenya ya. Terus buat satu metode namanya index. Nah, di metode index ini kita panggil metode view dari file controller dan kita isi value-nya dengan login. Ini artinya kita akan memanggil file login.php di dalam folder views. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat satu file di dalam folder views. Kita tutup dulu deh. Nama filesnya login.php dan isinya tag HTML dasar seperti ini. Terus kita tuliskan nama aplikasinya UKKSPP 2023 digabung dengan login, dan di body kita tuliskan kita akan buat formulir untuk loginnya ya, supaya di tengah untuk sementara kita buat dulu pakai center kayak gini ya. Nanti di video berikutnya kita akan perbaiki tampilannya. Kita tulis H1, contohnya selamat datang kembali. Terus di bawahnya buat formulir. Actionnya kita arahkan URL to, arahkan ke controller login dan metodenya login. Terus metodenya jangan lupa kita isi post. Itu ya. Nah, lanjut buat label untuk username. Terus tag input, tipenya teks, namanya username, terus ID-nya username. Kita copy aja, paste, kita ganti username-nya jadi sama ini deh, sama teksnya ya. Kita ganti jadi password, kayak gini. Dan terakhir, buat button login yang tipenya submit. Sip ya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat halaman loginnya. Sekarang kita coba dulu deh, masukkan contohnya username-nya sembarang aja, terus klik tombol login. Sekarang kita diarahkan ke controller login dan metodenya login. Nah, ini error karena di sini saya belum mempunyai metode yang namanya login. Ya, sekarang kita buat dulu deh. Buka lagi text editornya. Terus buka file login controller. Sekarang buat satu metode baru namanya login. Dan isinya kita coba dulu pakai printr. Variabel super global post. Kita hapus. Nah, simpan. Kita coba jalankan di web browser. Langsung aja di refresh ya. Continue. Nah, sudah benar ya. Buka lagi text editornya.
Nah, untuk mencoba fitur login ini kita akan menambahkan terlebih dahulu satu user ya dengan level admin. Sekarang kita buka terlebih dahulu file index.php yang ada di folder public. Yang dua baris ini kita komentarkan dulu ya. Terus buat variabel koneksi, kita buat koneksinya dulu. MySQLi connect localhost, terus usernya root seperti biasa, passwordnya dikosongkan, dan nama databasenya ukk_spp. Nah, kemudian kita buat query-nya sekarang. MySQL query koneksi insert into, nama tabelnya kita lihat dulu, buka dashboard PHP MyAdmin-nya. Sekarang buka database yang sudah kita buat di video pertama ya. Namanya ini nih, ukk_spp. Terus buka tabel users. Nah, untuk sementara yang akan kita isi cuma ini aja ya, username, password, sama level. Oke, buka lagi text editornya. Berarti di sini kita tulisnya insert into users. Terus yang akan kita isikan nilainya itu property username, terus password sama level. Kemudian values-nya untuk username kita isi admin dan password-nya juga admin, dan levelnya kita isi admin ya. Karena admin kita bisa tuliskan di sini 1 ya. Udah itu aja ya. Nah, supaya passwordnya lebih aman kita harus enkripsi dulu ya. Oke, kita buat dulu variabel namanya password. Untuk membuat enkripsi password, kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan PHP yang namanya password hash ya. Nah, ini parameter wajibnya ada 2 ya. Yang pertama string. Nah, string ini kita isi karakter yang akan kita hashing atau kita enkripsi ya. Nah, di sini kita tulis aja admin. Nah, dan untuk parameter yang kedua, kita biarkan seperti ini aja, password default. Itu ya. Nah, dan sekarang kita ganti tulisan admin yang bawah jadi variabel password yang atas. Gitu ya. Oke, kalau sudah silakan simpan, terus buka lagi web browsernya, kita refresh ya. Nah, katanya ada error nih, kenapa ya? Oh, ini nih, pause ya. L-nya ketinggalan, maaf. Buka lagi text editornya, tambahkan L. Nah, kayak gini harusnya. Ini harusnya sudah berhasil ya. Kita coba refresh lagi. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, ini saya yakin sudah berhasil. Kita coba periksa di database-nya. Nah, benar ya, sudah berhasil nih. Username-nya admin, terus password-nya admin yang sudah di-hashing, dan levelnya admin. Sip, sudah benar ya. Kembali lagi ke text editor. Nah, yang ini kita hapus saja ya. Dan yang atasnya aktifkan lagi. Oke, sekarang kita buat dulu satu file di dalam folder core. Namanya base model. Terus buat kelas. Nama kelasnya seperti biasa disamakan dengan nama filenya ya. Base model. Nah, nantinya si base model ini akan menjadi extend untuk semua model yang dipanggil oleh controllers ya. Pertama kita buat dulu satu property public. Table name contoh. Terus buat satu property lagi namanya MySQLi. Seperti ini ya. Dan sekarang kita buat method construct. Kita isi properti MySQL yang atas dengan instansiasi MySQL kayak ini. Untuk sementara isinya biarkan seperti ini dulu aja ya. Nah, sekarang buka file controller.